Cek loh, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Eni dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tak banyak yang ingin saya sampaikan untuk pengantar. Tentu kita semua udah mulai di tahap akhir menjadi mahasiswa. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa dakwah beliau? Safil tajid iwadan aman tufariku wal sawfa inalali dan aisyah fin nasab. Apa ada artinya? Jadi kita harus berpetualang. Kata Imam Syafi'i, berpetualanglah. Berpetualanglah yang pertama. Kenapa? Tajid iwadan aman tufariku. Kita dari rumah ke kampus, dari kos ke kampus, dari desa kita, dari kalter-kalter kita, meninggalkan orang-orang yang tersayang. Tajid aman iwadan. Jadi kita harus menemukan penggantinya. Itu. Kemudian wansaf fainaladi dan aisyafin nasab, dan bersungguh-sungguhlah karena kemanisan hidup itu ada di orang yang bersungguh-sungguh. Jadi mari kita pada kesempatan pagi hari ini nggak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengarkan materi tadi, cuma lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kita menyampaikan sesuatu itu the point dulu, biar endingnya teman-teman tahu poin apa yang akan kita cerna. Oke, jadi melihat dari tema ini transformasi digital, jadi kita akan bahas lagi tentang budaya digital atau masuk lagi dengan digital. Jadi itu. Jadi saya akan mengulas. Memang teman-teman udah eksis ya dalam media-media seperti ya media online, media segala macamnya. Mungkin secara praktik teman-teman udah. Tapi mungkin secara definitif mungkin kita perlu mengkaji ulang kembali. Jadi itu teman-teman. Nah ini karena nggak lepas daripada kehidupan di gadget kita, terutama bagi pemuda, otomatis saya kerucutkan di materinya generasi. Jadi itu teman-teman. Kemudian fokus dan harapannya apa? Kemudian ada tantangan, harapan dan strateginya. Pertama, oke, masuk langsung ke materinya. Pertama, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu kita ketahui era globalisasi. Udah ada, mungkin sudah tahu. Mungkin saya butuh asumsi dari teman-teman, sepengetahuannya saja. Apa itu era globalisasi? Mungkin Oke. Era globalisasi, era dunia. Era dunia. Ya. Oke. Oke, masuk bisa. Yang lain mungkin teman-teman bisa menambahkan apa kek era globalisasi itu? Ayo, masa sih kita kan udah masuk di era sekarang yang perkembangan zaman ini kayak misalnya bang fotografi seharusnya bisa loh menjawab apa ini era globalisasi. Apa mas? Gak ada ini. Kalau kita milenial, gak ada. Era globalisasi ya seperti kehidupan perkembangan zaman sekarang ini, dengan budaya-budaya digital, dengan perkembangan inovasi-inovasi yang lain, yang secara gampangnya kita mengakses informasi segala macamnya lewat media online. Ini belum masuk ke transformasi digitalisasi. Ini era globalisasinya aja. Apa? Perkembangan zaman. Yang dulu dari awal kita hidup dari masa-masa nenek moyang hingga saat ini kita sudah merasakan di mana kita sebegitu gampangnya mengakses sebuah informasi lewat media-media online. Begitu teman-teman. Oke? Itu secara gampangnya era globalisasi. Nah, kemudian kita masuk di pengertian transformasi digitalisasi. Dan ini digitalisasi dan digitasi. Itu ada 3 macam. Ini cuma secara garis besarnya aja sama, cuma lebih ke praktiknya yang berbeda. Tuh, ini mungkin ini udah praktik ke kita. Jadi untuk memahami ini semua mungkinlah gampang untuk teman-teman. Cuma saya ingin adanya dengan materi ini kita memperdayakan media sosial sebaik-baik mungkin. Kayak gitu.
Nah, biasanya digital ini, soalnya apa? Perkembangan dunia, ini perlu diperhatikan. Perkembangan dunia bukan hanya menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan kita dalam pribadi. Kenapa? Tapi juga ingin membantu bisnis kita. Kayak gitu. Jadi, transformasi digitalisasi ini merupakan salah satu bentuk jawaban untuk bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Contoh, kita mempunyai bisnis sedikit apa ya? Bisnis kayak misalnya baju. Dulu kan kalau baju kita ke pasar, kita gimana? Sekarang adanya media online, kita promosikan lewat TikTok, ya kan? Lewat media segala macamnya. Buat apa? Ini perkembangan media sosial kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk kemajuan bisnis kita, profesi kita. Itu transformasi digitalisasi di situ. Jadi ada perubahan loh, Mas. Dari mulanya kita kamu belanja ke pasar, adanya aplikasi yaitu online itu, kita gampang lah, tinggal check out, udah bayar atau mau COD diantar, selesai kan? Segampang itukah dunia sekarang? Ya. Lantas harmonisasi kita, harmonisasi kayak leluhur kita. Kalau misalnya ke pasar kita rombongan kayak gitu kan, kita beli belanja. Sekarang nggak gitu. Kenapa? Karena udah perkembangan, lebih mudahnya kita mengakses sesuatu. Nah, parahnya lagi, orang mau ke pasar kita cancel kok, udah ada baru ini. Parahnya lagi di situ. Ini perkembangan media. Nah, oke, ini ada 3, cuma ini lebih beda di praktek. Itu yang saya katakan transformasi digital di situ ya. Untuk digitalisasinya apa? Perubahan dari media cetak ke media online itu bisa masuk ke definisinya. Atau secara praktis kita kayak tadi, antara kita secara praktis komunikasi dengan baik lewat online, nah, itu perubahan digital. Kita memanfaatkan suatu hal yang bentuk nyata menjadi digital. Contoh lagi, kalau kita nulis secara tangan, nah, sekarang kita bahas pakai Word. Nah, kemudian ini bentuk dari digitasi yang terakhir. Kalau yang nomor 2, apa? Contoh kecilnya aja. Dari Word kita up. Contoh, dari PDF kita up ke Drive. Ke itu. Ini merupakan salah satu secara bentuk, tapi cuma kita praktikkan, nggak tahu ini apa namanya. Jadi itu namanya. Jadi antara 3 pemahaman ini. Oke, lanjut. Nggak terlalu anu. Nah, ini perlu teman-teman untuk ketahui. Ada 5 tantangan bagi kita dalam eksis dalam dunia digital global sekarang. Oke? Yang pertama saya akan bahas di dalam ranah sosial. Karena ranah sosial ini pengaruhnya besar banget dan dampaknya sangat besar juga. Oke, contohnya saja. Kalau kita bicara sosial, maka erat dengan kaitan dengan masyarakat. Jadi kayak gitu. Kita hidup di ranah sosial, maka erat dengan masyarakat. Nah, stigma dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dengan negatifnya pemuda karena ini. Pasti. Kenapa? Toh, kita secara kasat mata aja, seringnya kita megang HP, megang handphone, kita lupa loh akan kebiasaan kita yang sebenarnya apa. Contoh, ada misal kita hidup dalam masyarakat yang biasanya kayak ngobrol, biasanya apa, gara-gara handphone kita fokus dengan chattingan segala macam. Apakah itu merusak nggak dengan budaya sosial yang dengan etikanya? Ini perlu tantangan besar bagi kita. Kalau waktunya ya kita ngobrol dengan mereka, wes kita ngobrol. Kalau waktunya kita gini, ya wes kita ini. Kita harus benar-benar memanfaatkan situasi semanfaatnya. Supaya apa? Supaya kita bisa beradaptasi semaksimal mungkin. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian menjadi habits masuk juga di sini, Mas. Antara sosial, maka dari 4 keseluruhan ini mencakup. Yang kemudian ada moral. Tentu saja kalau kita nggak hati-hati merusak moral kita dalam perkembangan dunia ini. Jujur, yang mulanya kalau kita bayangkan aja perkembangan kita. Kita kalau masih SD, SMP, masih mondok, misalnya yang santri, gimana pelajaran kita? Istiqomah kan belajar. Sekarang kita kuliah, lebih banyak mana kita membaca buku daripada memegang gadget. Lebih banyak mana kita membaca karya-karya tokoh daripada membaca chattingan-chattingan teman. Apalagi chattingan pacar. Jadi kayak gitu. Jadi ini perlu
dari kebiasaan kita, habits. Ingat, habits kita, kebiasaan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Kita jangan larang teman-teman kalau banyak orang-orang sukses berawal dari kehidupan yang nistapa. Ya karena apa? Karena dengan kebiasaan mereka yang bersungguh-sungguh menjadi seorang yang sukses. Tapi kita menyepelekan hal itu dengan keenakan eksis di dunia sekarang. Maka apa hasilnya? Jangan salahkan kalau kita nggak bisa jadi apa-apa. Jadi itu. Ini merupakan tantangan yang kemudian harus kita benahi. Apalagi dalam sektor pendidikan. Banyak sekarang, mohon maaf ya teman-teman, game online sekarang bisa menjadi industri yo. Kayak adanya turnamen segala macam. Itu kan industri, digaji, disewa segala macam playernya. Otomatis satu, maka jenjang pendidikan mereka tercekam. Saya tanyakan coba kalian teman-teman analisis, di antara satu pro player yang punya game, ada yang berpendidikan secara S1 total gak? Gak usah S1, mungkin MA aja selesai, gak lanjut. Lebih parahnya lagi, mereka gak sekolah. Lantas, gimana regenerasi kalau difokuskan dengan media sekarang ini? Dengan perkembangan dunia sekarang ini? Maka itu, kita harus beradaptasi, tapi juga melihat apa tantangannya. Jadi itu. Oke, nah ini. Jangan fokus ke foto saya ya. Kita fokus ke materinya aja. Oke, ada 5 soft skill yang minimal lah kita harus mempunyai dalam perkembangan dunia sekarang ini. Yang pertama, motivasi. Ini perlu. Ini ada 2 hal loh, ada 2 komponen dalam motivasi. Pertama, membuat kita termotivasi untuk kemudian eksis, atau kita eksis dengan sebuah motivasi. Jadi itu, ada 2 pemahaman. Yang pertama itu tentang perihal motivasi. Kita eksis dalam dunia sekarang, ya digital. Dengan motivasi apa? Dengan kepentingan apa? Dengan target gimana? Kita harus punya seperti itu. Angan-angan seperti itu kita harus punya. Nah, kalau kita misalnya yang up, kita mau apa? Jadi, kita adanya di media sosial bukan hanya sebatas jepret up, viral, enggak gitu, bos. Jadi, kita harus ada hal yang memungkinkan untuk bisa kita ambil manfaat dan audiens bisa mengambil manfaat. Itu perlu. Oke. Yang kedua adalah komunikasi. Ini pasti, bos. Kalau komunikasi pasti. Maksudnya apa? Kok ada perihal komunikasi skill gimana? Kita kalau udah mampu untuk kemudian menarik audiens lebih baik ke kita, maka kita harus memperbaiki komunikasi kita. Itu perlu. Menjaga etika komunikasi dalam publik. Contoh saja. Kita lagi punya up nih, tapi konten kita adalah toksik semua. Gimana publik? Toh komunikasi kita nggak ada yang baik, kan kayak gitu. Itu perlu. Yang ketiga, pengendalian emosi. Nah ini, jujur teman-teman, rentan perkembangan media online, perkembangan digital, rentan ini tentang pengendalian emosi kita. Ini rentan banget. Pengendalian diri kita terhadap audiens. Karena beberapa ribu orang yang akan kita hadapi dengan satu pemahaman yang kemudian dicerna oleh beberapa orang. Kayak gitu. Jadi rentan banget. Ini skill yang harus kita punya minimal lah. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini biasanya kalau berpikir ide kreatif dan inovatif, kalau kita bicara tentang fotografi jagonya. Kenapa? Hal sepele yang gak bagus bisa menjadi indah kan di pandangan. Kalau kita berpikir, cuma setiap personal individu punya kerangka masing-masing dalam berpikir. Konten-konten seperti apa yang mau kita up sesuai dengan ide kreatif kita. Nah, saya tadi ingat nih dengan apa yang disampaikan nggak hafal. Cuma saya baru nemu tadi malam, Cuma ini bagus banget teman-teman lihat. Nah ini analogi bagi kita. Nih, indama ta'kul takhtaruh afdalat ta'am li sihhati jasadika falimada lam takhtar afdalal ma'lumat wal afkar li sihhati aklika. Ini
ketika kita makan, kita harus memilih makanan yang terbaik untuk kesehatan badan kita. Tapi gimana coba dalam realita kehidupan? Kenapa kita tidak berpikir secara positif, inovatif untuk lebih baik, lebih mencerna akal kita, lebih sehat lah akal kita. Kita tak jorok, gak bikin. Sama dengan konten-konten seperti ini, sama dengan penggunaan media seperti ini. Kalau kita makan saja dengan hal baik, kalau kita memberi kepada seorang sebuah hal-hal yang tentu harus berfaedah. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian integritas, ini yang terakhir. Ini perlu integritas, tetap menjaga nilai-nilai, norma-norma, aturan dan segala macamnya. Baik itu dalam media sosialnya, dalam segala macamnya, integritas pribadi, integritas semuanya. Intinya kita membuat sesuatu jangan saling jatuh menjatuhkan. Jadi kayak gitu. Tadi itu aja dulu lah. Mungkin secara simbolisme saja untuk jadi dalam strategi bagaimana teman-teman bisa eksis dalam dunia global sekarang, digital sekarang. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan sebuah perkembangan dunia dengan skill kita masing-masing. Dengan skill kita. Contoh yang punya skill secara game online, ya gak apa-apa kita kembangkan. Cuma satu saja, kita lihat tantangan. Kita harus benar-benar bisa mampu untuk berpikir dua arah dalam eksis di sini. Kita pikir tantangan, kita pikir harapan. Cuma jangan stagnan dalam satu sisi, gak berkembang kita. Kita contoh, pikirnya di tantangan terus. Kapan majunya bos? Mikir di harapan terus. Yang bergerak dan lihat tantangan. Jadi itu, kita harus benar-benar berpikir secara adaptif. Jadi itu. Mungkin ada pertanyaan atau segala macam? Monggo. Baik, terima kasih dari pemateri yang sangat semangat pada pagi hari ini sehingga bisa teman-teman memahami. Nah, selamat datang bagi kelas A yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin ada yang tidak dipahami dari seorang pemateri yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya sendiri akan menanyakan. Ayo, silakan gantian nanti. Saya mau bertanya di sini karena dari tadi membahas tentang globalisasi ataupun yang berkembang pesat pada saat ini. Nah, bagaimana menurut pandangan seorang pemateri tentang tantangan globalisasi ini yang terjadi saat ini? Yang pertama adalah sebagai khazanah intelektual yang dimana dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa berakibat pada moralitas ataupun karakter seseorang. Nah, yang pertama di sini sebagai khazanah intelektual itu sekarang tidak semakin semangat untuk belajar karena dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, ini bagaimana menurut pandangan seorang pemateri tentang ini? Oke, bisa dijawab nanti. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari teman-teman. Kayak masuk ke ini aja, ke tantangan era global. Oke mas, gini mas, untuk perihal tantangan global, tentu ini tentu masuk di moral ya. Saya katakan, kalau kita eksis adaptif dalam dunia global, kita mikirnya dua arah. Orang yang cenderung pendidikannya terganggu oleh era seperti ini, mikirnya itu hanya satu arah, hanya memanfaatkan digitalnya saja, tapi nggak tahu cara memfungsikan yang tepat gimana. Jadi itu sebetulnya era digital ini sebetulnya bisa jadi support system dalam perkembangan pendidikan kita. Sebetulnya kalau kita bisa loh, iya. Kenapa? Karena semakin gampangnya kita loh dalam mengetahui hal apapun. Contoh mungkin saja kalau kita dulu nggak tahu gadget, kita apa? Mendengarkan sebuah informasi lewat radio, televisi. Yang itu kadang nggak kita secara konsisten setiap hari. Sekarang
hanya sebatas notifikasi saja. Kita lihat, oh di sini sudah ada kejadian ini, kejadian ini. Cuma sejauh mana kita mencerna hal itu? Maka ini penting loh untuk teman-teman. Jadi apa? Kalau kita masalah moral dalam kehidupan, dalam untuk adaptif di dalam perkembangan globalisasi ini, ternyata kita yang malah moralnya termakan, maka kitalah yang dimanfaatkan oleh perkembangan zaman. Contohnya saja, apa? Kita nggak sadar teman-teman. Adanya TikTok, adanya Instagram, setiap hari, beberapa waktu, beberapa waktu tak? Contoh saja, minimal dalam satu hari berapa jam kita semualah aktif di media sosial. Contoh, misal kalau mau halnya bicara 1 jam mau hal kayaknya. Tapi kalau aktifnya kita sekira persentase, misal itu 24 jam, mungkin 8 jamnya kita aktif banget dalam media online. Itu berapa hal terbuang, coba kita belajar. Mikirnya di situ. Nah, kalau misalnya adanya media online untuk belajar, mungkin lebih baik kan? Nah, ini evaluasi besar, tantangan besar juga. Jadi pemikiran kita harus di situ. Iya, kalau misalnya ya kalau belajar terus ya gimana? Iya, aku paham. Karena saya juga kayak gitu. Jadi harus kita ambil juga manfaatnya, tapi satu hal dengan kita yang dimanfaatkan. Gitu. Jadi moral kita akan nggak terancam kalau kita misalnya mampu memfungsikan perkembangan ini secara baik-baik. Jadi kayak gitu. Ada lagi? Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita mengimbangi hal tersebut? Kalau bicara tentang bahayanya teknologi, mungkin teman-teman sudah tahu, dampaknya sudah tahu. Terus bagaimana cara kita mengimbangi? Mungkin ada solusi dari pemateri. Terus gini, semuanya gini, saya tidak ingin lepas dari handphone, tapi saya ingin belajar juga. Mungkin ada solusi, karena kalau sudah bicara dengan pegang handphone itu, persentase belajarnya itu mungkin hanya 1% dari 10. Mungkin hanya itu. Oke, ini masuk di habits, di kebiasaannya, Mas. Di mungkin kalau kita introspeksi aja dulu. Sejauh mana kita membutuhkan gadget ini? Sejauh mana kita membutuhkan ini? Kebutuhan kita murni nggak ada di sini. Nah, pertanyaan besar lagi, yang punya akal kita apa gadgetnya? Nggak canda. Jadi nggak gitu. Masalah itu masalah apa itu? Cara membandingkan kalau saya harus menjawab dengan solutif, dengan solusi, maka otomatis saya bukan sebuah motivator, bukan enggak. Saya ingin kemudian teman-teman dengan materi ini juga bisa mampu menintrospeksi, mampu menelaah ulang, Mas. Apa yang seharusnya saya kerjakan? Apa yang seharusnya saya ambil manfaatnya di sini? Secara fungsionalnya gimana? Kayak gitu. Jadi kebiasaan kita, karena mungkin kalau bicara lepas dari gadget gak mungkin. Jadi paling tidaklah kita memanfaatkan itu aja. Memanfaatkan. Dalam tanda kutip bukan kita yang dimanfaatkan, memanfaatkan sebaik mungkin. Ini sama, sebetulnya sama tentang moral dan habit kebiasaan. Saya tadi menganalogikan hal seperti ini. Sama sekali dengan kita berpikir positif dalam perihal media. Contoh, kalau kita nggak bisa lepas dari media online, tentu ada hal yang dapat kita ambil dengan aktifnya kita di media online. Itulah minimal. Kalau kita nggak bisa memberi kebermanfaatan. Minimal kita yang mengambil kemanfaatan. Kalau kita yang terkecoh, maka ini terancam sudah. Ya ibda binafsik, Mas. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Makanya jangan larang. Kenapa kok jadi kiai-kiai ulama salaf ya, ulama-ulama salaf kok diagungi masyarakat? Ya karena dia mampu untuk menjaga integritasnya. Ya kita juga seperti itu harus. Kalau kita mau nggak terkecoh di dunia sekarang, kita harus mampu menjaga integritas kita. Kita harus juga mampu menjaga semuanya. Moral, kebiasaan, sosial dan segala macamnya. Supaya apa? Kita selamat.
Kalau kita hidup di zaman sekarang, perkembangan teknologi tentu sangat menjawab bagaimana masa depan. Kita nggak bisa membayang loh. Dulu mungkin sesepuh-sesepuh kita hidup di masa dulu dan dan tua di masa kita kan. Mereka nggak tahu keenakan di masa kita. Mereka taunya enaknya di masa mereka. Sehingga apa? Stigma buruk di masa kita mereka pahami karena nggak pernah berasa seperti ini. Dan bayangkan coba di masa kita yang akan datang. Kita muda di masa kita dan tua di masa regenerasi kita. Perkembangan apa lagi yang akan kita lihat? Ini yang perlu kita harus berpikir jernih. Jadi kayak gitu. Nah, gimana? Seperti itu dulu, karena ini panjang banget. Oke. Oke, terima kasih dari pemateri yang sudah menjawab berbagai pertanyaan tadi. Ada lagi, ada. Ayo, satu lagi aja biar teman-teman kebagian. Ya, satu kali lagi. Oke, satu lagi pertanyaan dari Muhammad sang aktivis Zubairi dari kelas A. Kita sambut Muhammad Zubairi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, karena saya tadi sekilas mendengarkan tentang apa yang dipresentasikan oleh Mas Rifki tadi di depan. Itu ada slide nomor 1, 2, 3, 4. Soft skill di mana itu soft skill? Itu. Jadi begini Mas. Feedback dulu, Kak, saya itu mempunyai skill ya. Skill di dunia usaha atau bisnis begitu Mas. Nah, jadi begini Mas. Saya ini mempunyai skill namun tidak mempunyai modal begitu. Dan keberanian saya itu untuk mengaplikasikan bisnis itu saya sangat takut Mas begitu. Nah, bagaimana menurut Mas untuk mengatasi hal seperti itu Mas begitu? Jadi hanya itu yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih pertanyaannya. Ini masuk di nomor 4 ya. Di jawabannya gampang sih Mas. Jawaban gampang. Sesulit apapun kita kalau mau bertindak, kalau kita punya satu tujuan, yaitu apa? Satu skill, yaitu berupa berpikir kreatif dan inovatif, maka gampang jalannya. Kita nggak, ya kalau bicara modal, mungkin semua orang nggak akan ikut dalam dunia bisnis. Cuma dia punya motivasi dan juga berpikir yang kreatif. Dia mampu loh menepis hal itu. Contoh kecil saja. Bisa nggak kita membayangkan kalau kita nggak punya modal seperti ini? Contoh dengan bisnis apa dulu? Contoh bisnisnya ya kayak misalnya kita mau jual online kayak gitu ya. Jual online aja, contoh kecilnya aja. Mau jual online, cuma kita nggak punya modal. Sekarang kan ada dunia-dunia kayak udah m-banking, ada apa, ada pinjol segala macamnya. Kalau kita misalnya punya ide-ide seperti itu kan ada jalan untuk modal, jalan. Kayak ini jalan Mas. Bukan pas modalnya. Kalau misalnya kita berpikir lebih kreatif lagi, maka kita gunakan media online-nya. Contoh ini bagi yang udah punya bisnis. Kalau mau berbisnis, ya kalau bicara modal ini mah, kalau bicara modal, ya mohon maaf. Saya juga gak punya bahan solutif kecuali yang mau bekerja keras, jadi kayak gitu. Jadi kita harus mulai dari nol Mas. Dari nol gimana? Kita sekreatif mungkin untuk membranding profesi kita. Kita harus sekreatif mungkin membranding itu. Ya entah kita itu dengan branding personality kita. Contoh kalau kan make up itu ya kita menggunakan gini. Pribadi kita dulu dah untuk jadi contoh ke orang lain. Oh ini dipakai ini bagus, gini nih. Ya kan merupakan branding dari produk. Nah nanti kalau kita udah mulai mampu membranding itu, buat cari modal kan gampang. Intinya apa? Branding dulu. Kalau modal kita pikirkan terus, maka kapan kita mau majunya? Itu berpikir ya kita sekreatif mungkin brandingnya. Karena kalau modal ya siapa juga, kita pasti juga butuh.
Semua orang mesti juga butuh modal. Kalau udah modal gampang mas. Kalau ada modal gampang secara kasat mata. Cuma kalau kita gak punya pikir kreatif, gimana cara mengembangkan bisnis kita? Jadi itu. Jadi secara motivasi dan mungkin kreatif ini perlu untuk kemudian kita dalam pengembangan bisnis kita. Kalau modal, ya jalan solutif mah mungkin pinjol aja. Jadi kayak gitu. Itulah. Ya. Gimana seorang aktivis Zubairi? Sudah cukup? Terima kasih. Oke. Mungkin bisa ditutup dulu, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi hikmah. Akhirnya dari saya teringat apa yang dikatakan Baginda, khudil hikmatah, salah. Hal hikmatuh dalatul lil muslimin. Maka bisa dikatakan hikmah itu sebuah barang yang hilang bagi kita, maka perlu untuk kita cari. Jadi dimanapun kita berada, niatnya satu, menimba ilmu. Jadi kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.